Baiklah, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pelaksanaan sosialisasi MBKM untuk Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Nah, pada siang hari ini yang kami hormati pertama-tama adalah Ibu Ketua STMIK Pelita Nusantara, Ibu Murdi Marbun, SFI MMM.Com, dan juga yang telah hadir bersama kita ada Bapak Bosker Sinaga M.Com selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STMIK Pelita Nusantara, dan juga yang telah hadir yang kami hormati ada Bapak Johnson Manurung M.Com selaku Ketua LPPM STMIK Pelita Nusantara, dan selamat siang kepada Bapak Ibu Program Studi dan Bapak Ibu Sekretaris Prodi, dan juga selamat siang kepada Bapak Ibu dosen STMIK Pelita Nusantara. Mungkin ada Pak Jion, ada Pak Penda. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi kami yang hari ini telah bergabung dalam acara kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Salam sehat semuanya. Ini lagi pada di mana? Selamat siang semuanya. Bisa dengar suara saya? Siang, Bu. Siang, Bu. Lagi kerja, Bu. Ada yang lagi bekerja ya? Siang, Bu. Untuk acara selanjutnya di sini nanti ada beberapa rundown acara, di antaranya nanti kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Bapak Bosker Sinaga selaku Wakil Ketua Bidang Akademik STMIK Pelita Nusantara, dan selanjutnya nanti ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Ketua Program Studi, dan nanti di acara terakhir akan ada sesi tanya jawab mungkin dari Bapak Ibu dosen dan juga dari abang dan kakak mahasiswa-mahasiswi kami. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Pak Bosker Sinaga M.Com untuk membuka acara kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Pak Bosker kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selamat siang pada kita semua. Siang, Pak. Bapak Ibu Kaprodi dan juga Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di Zoom, dan yang kami sayangi seluruh mahasiswa STMIK Pelita Nusantara yang hadir di Zoom. Nah, kegiatan ini, sebelum saya buka, kegiatan ini sangat penting mengingat adanya kegiatan-kegiatan dari Kemendikbud tentang MBKM. Diharapkan nanti semuanya dapat mengikuti dengan baik, dilakukan sampai ke pendaftaran website MBKM, yaitu program Kampus Mengajar. Oke, kegiatan sosialisasi Kampus Mengajar Angkatan 4 tahun 2022 untuk sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa STMIK Pelita Nusantara tentang pendaftaran Kampus Mengajar Angkatan 4. Maka pada hari ini, hari Selasa 31 Mei 2022, kegiatan sosialisasi resmi dibuka. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Agustina. Baik, terima kasih kepada Pak Bosker Sinaga selaku Wakil Ketua Bidang Akademik STMIK Pelita Nusantara yang telah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Revandri Siahaan M.Com selaku Ketua Program Studi TRKJ dan jurusan Manajemen Informatika. Kepada Pak Revandri kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Agustina atas kesempatannya.
yang kami hormati, Ibu Ketua STM Pendidikan Nusantara dan para wakil, kemudian dan juga para kepala lembaga beserta Bapak Ibu Kaprodi dan para dosen yang hadir pada kesempatan hari ini untuk melakukan sosialisasi, dan juga kami ucapkan salam sehat dan selamat siang buat kita semua, terlebih kepada mahasiswa-mahasiswa kami yang bisa hadir dalam sosialisasi MBKM gelombang keempat pada siang hari ini. Mohon izin saya share screen. Di sini saya bukan untuk mengajari atau menggurui, tetapi saya ingin berbagi sharing untuk mengambil kesempatan ini di dalam peluang yang saat ini telah digelontorkan oleh pemerintah dalam proses MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana dan apa-apa saja nanti yang harus kita lakukan atau yang harus kita persiapkan untuk agar kita bisa berkontribusi di dalam proses MBKM ini. Dan ini kita akan fokuskan di bagian saya, nanti akan difokuskan kepada mahasiswa, ya, mahasiswa yang akan mengikuti program MBKM ini. Sebagai landasan awal di mana proses MBKM ini, yang pertama adalah untuk pembukaan program studi baru ini sudah harus menyertakan bahwa program studi atau kampus tersebut harus mengikuti program MBKM, yang kemudian juga untuk mendukung dalam sistem akreditasi perguruan tinggi, dan juga untuk perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Dan yang keempat itu adalah hak belajar selama 3 semester di luar prodi. Dan poin yang keempat inilah yang menjadi poin sosialisasi kita pada siang hari ini. Ya, bagaimana mahasiswa itu bisa mengambil kesempatan belajar selama 3 semester di luar prodi. Nah, ini dia. Di dalam proses atau program kegiatan MBKM yang digaungkan oleh Kemendikbud, sebenarnya saat ini sudah ada 9 kegiatan, tetapi yang menjadi prioritasnya itu adalah masih 8 kegiatan. Kegiatan yang ke-9 itu atau tambahan itu adalah bela negara. Ini adalah sebagai cadangan. Kegiatan-kegiatan itu yang pertama itu adalah pertukaran mahasiswa, yang kemudian magang, kemudian mengajar di sekolah, kemudian penelitian, kemudian yang kelima adalah proyek kemanusiaan, yang keenam kewirausahaan mahasiswa, yang ketujuh studi atau proyek mandiri, dan yang kedelapan adalah untuk membangun desa. Nah, di antara 8 program ini yang disasar oleh yang disasar ke dalam kegiatan kemahasiswaan itu adalah poin yang nomor 3, ya. Poin yang ketiga itu mengajar di sekolah. Ya, ini yang menjadi sasaran kita. Nanti tinggal kita mengikuti, bukan hanya mengajar di sekolah. Ada kurang lebih sekitar 3 program yang sudah saat ini dibuka, yang sedang berjalan, yang bisa kita pilih nanti untuk mengikuti di mana program itu yang akan kita masuki. Ya, nanti akan ada syarat-syarat yang harus kita persiapkan. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan, kebijakan ini adalah kebijakan daripada Kemendikbud, ya, yang tujuannya adalah untuk menguasai berbagai ilmu atau bidang keahlian yang kita perlukan ketika akan memasuki dunia kerja. Oke, ini ya yang dimaksud tadi, belajar selama 3 semester di luar prodi. Nah, gambarannya seperti ini. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, ya, dapat diambil atau tidak. Jadi ingat, program MBKM ini kepada mahasiswa itu bisa Anda ambil, bisa tidak. Ini pilihan, ya. Jadi Pelita Nusantara tidak memaksa mahasiswa itu untuk mengikuti program MBKM-nya. Tetapi bagi Anda yang ingin tertarik, boleh mengambil. Bagi yang tidak tertarik juga tidak apa-apa. Seperti itu, ya. Nah, ini dia. Dapat mengambil SKS di luar program studi sebanyak 2 semester yang dikonversi atau setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi, dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di program di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester. Artinya bisa Anda mengambil perkuliahan itu 2 semester di luar perguruan tinggi, boleh Anda mengambil 1 semester di dalam perguruan tinggi tetapi di prodi yang berbeda, ya. Di prodi yang berbeda. Misalnya saat ini Anda mahasiswa teknik informatika,
Anda ingin mengambil perkuliahan MBKM di prodi TRKJ misalnya selama 1 semester, itu bisa ya, karena prodi yang berbeda tetapi dalam lingkup perguruan tinggi yang sama. Nah, artinya dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal, ini nanti kita harus catat, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Ya, ini ada catatan tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Jadi 5 semester itu kita harus wajib belajar di prodi kita. Ya, kemudian 3 semester itu boleh kita mengambil di luar prodi kita atau di luar perguruan tinggi. Nah, kemudian perubahan definisi SKS ini, setiap SKS itu diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Jadi apa saja kegiatan Anda itu dikonversi menjadi sebuah SKS. Nah, definisi kegiatan itu belajar di kelas, praktek kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, dan seterusnya itu. Nah, ini dikonversi menjadi sebuah SKS. Nah, daftar kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester dapat dipilih ya program yang ditentukan oleh pemerintah. Ini dia yang artinya supaya nampak yang dimaksud dengan merdeka belajar itu atau kampus merdeka. Nah, sebagai dosen nanti mungkin akan disampaikan oleh prodi yang lain, dosen itu sebagai penggerak. Sehingga nanti konsepnya adalah DPL, dosen pembimbing lapangan. Nah, ini sebagai contoh. Ini contoh untuk ketika kita akan mengambil perkuliahan di prodi yang sama. Ya, ini di program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. Misal seperti ini. Saya kasih contoh tadi. Misalnya ini adalah network design, ini adalah mata kuliah di prodi TRKJ. Anggap saat ini Anda seorang mahasiswa teknik informatika. Nah, di mana dari capaian daripada pembelajaran atau CPL dari mata kuliah ini, dia harus mampu merancang jaringan, mampu mengevaluasi kebutuhan perancangan jaringan komputer, mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual. Nah, sebagai kompetensi tambahannya, mampu menyusun, menganalisis, menginterpretasi rencana keuangan. Nah, ini dia. Nah, ini bisa menambah pemahaman Anda nanti terhadap sebagai akuntan atau akuntansi, seperti itu. Mampu melaksanakan fungsi pemasaran, Anda bisa menjadi seorang manajemen. Mampu merancang program dalam bidang, Anda bisa mampu sebagai komunikasi. Jadi artinya ini yang menjadi bidang-bidang tambahan bagi kita ketika kita akan belajar mata kuliah ini di program studi yang berbeda dari program studi kita. Ya, seperti itu. Ini dia. Nah, contoh yang kedua, ini pembelajaran dalam program studi yang sama. Program studi yang sama, tetapi di perguruan tinggi yang berbeda. Misalnya, saat ini Anda seorang mahasiswa jurusan teknik informatika misalnya. Anda ingin mengambil, ingin MBKM di program studi yang berbeda, misalnya di kampus Medan itu, anggaplah ada LP3M misalnya. Atau LP3 atau kampus yang lain, atau Tribudha Dharma misalnya seperti itu. Untuk mata kuliah atau di prodi teknik informatika. Kampusnya kan berbeda, jurusannya sama. Misalnya salah satu mata kuliah yang diberikan itu adalah misalnya administrasi jaringan. Di sini capaian prodinya mampu mengelola sistem secara real time. Nah, kemudian pengelolaan server secara offline. Kemudian di sana sebagai tambahan, Anda mampu mengelola server secara real time. Nah, ini yang menjadi ibaratnya menambah wawasan pemahaman Anda terhadap sebuah topik yang Anda dapatkan di luar daripada program tinggi yang Anda daftarkan diri Anda, seperti itu. Yang berikutnya, yang ketiga, ini adalah contoh kegiatan pembelajaran program studi lain pada program tinggi yang berbeda. Misal Anda teknik informatika, kemudian Anda senang yang namanya anggaplah permesinan misalnya, atau teknik industri, juga Anda mesin, seperti itu. Nah, Anda bisa mengambil jurusan teknik industri, Anda bisa menguliah di prodi teknik industri seperti itu, di mana capaiannya dan kompetensinya nanti Anda akan dapatkan sebagai ilmu tambahan dari materi di mana program studi yang berbeda, di program studi yang berbeda juga yang Anda tuju, seperti itu. Nah, ini dia yang menjadi sasaran daripada merdeka belajar itu. Jadi mahasiswa itu benar-benar dipicu, benar-benar dimotivasi, didorong untuk mampu menambah wawasan baik dari keahliannya sendiri, baik itu di dalam prodi, di luar prodi, di dalam perguruan tinggi, atau di luar prodi dan di luar perguruan tinggi. Nah, itu dia
beberapa gambarannya. Nah, biasanya seperti ini. Nah, pembelajaran di luar prodi itu gambarnya seperti ini atau opsi pertama. Tahun pertama ini ketika Anda akan mengikuti MBKM ya. Ini adalah opsi konsep pembelajarannya. Di tahun pertama misalnya mata kuliah umum, ini adalah mata kuliah prodi ya, seperti yang dikatakan tadi. Kemudian di tahun kedua mata kuliah prodi ya masih dalam perguruan tinggi. Kemudian tahun ketiga mata kuliah prodi, ini mata kuliah di luar prodi PT lain. Nah, ini dia yang bisa Anda atur nanti, artinya Anda bisa pilih di semester mana Anda harus mengambil konsep MBKM-nya. Kemudian misalnya di tahun ketiga, kemudian di tahun keempat, nah mata kuliah di luar prodi, perguruan tinggi atau mata kuliah di lembaga non-PT. Ini dia adalah opsi ketika kita akan mengambil perkuliahan MBKM itu. Jadi tidak mesti harus runut dalam artian misalnya, Pak, saat ini saya semester 5, berarti saya mengikuti semester 5, semester 6, semester 7. Nanti kalau Anda melakukan hal seperti itu, Anda lupa nanti kampus Anda. Ibarat pepatah mengatakan, wah ternyata lebih hijau rumput di kampus ini, udah aku pindahlah, seperti itu. Itu sangat-sangat tidak diizinkan. Nah, opsi yang kedua, bisa juga seperti ini. Misalnya di tahun pertama itu kan berarti semester 1, semester 2. Di tahun kedua itu semester 3 dan semester 4. Ini masih di dalam kampus, sama seperti itu. Kemudian ini, di tahun ketiga masih di kampus yang sama tapi di prodi yang berbeda. Nah, di tahun yang keempat Anda boleh mengambil mata kuliah di luar prodi maupun di luar perguruan tinggi. Nah, itu dia opsi yang bisa nanti Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda ketika akan memutuskan untuk mengikuti program MBKM ini. Nah, ini dia kegiatan-kegiatan mahasiswa tadi yang saat ini digaungkan, tetapi yang saat ini berjalan di dalam tahap 4 ini adalah mengajar di sekolah, kemudian ini sekarang kegiatan kejurusan lagi dibuka, nanti kita akan buka atau masuk ke dalam alamat atau domainnya, nanti akan kita bisa melihat program atau kegiatan apa saja yang sedang berjalan yang bisa kita pilih atau bisa kita ikuti. Nah, ini adalah program-programnya, magang atau praktik kerja. Ini tentang penjelasannya apa saja yang harus kita dapatkan atau yang kita lakukan, atau definisi daripada kegiatan tersebut. Ini bisa kita bisa kita baca satu persatu. Oke, yang berikutnya, di mana ingat kegiatan-kegiatan ini ada yang harus dibimbing oleh dosen pembimbing atau DPL, dosen pembimbing lapangan. Ada kegiatan ini yang benar-benar tanpa dibimbing oleh dosen, yaitu studi mandiri. Ini dia poin nomor 7, studi atau proyek independen. Nanti akan ada lembaga tertentu yang merekrut Anda, yang memberikan membuka kesempatan untuk kita mengikuti program studi independen. Nah, di sini tidak membutuhkan dosen pembimbing, tapi ini akan dibimbing oleh praktisi dari lembaga tersebut, seperti itu, ya. Kalau umpamanya ada mengajar di sekolah, ini nanti akan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan, akan ada nanti membimbing. Kemudian ini misalnya simulasi proses Merdeka Belajarnya. Ini simulasinya ya, nanti bisa kita. Ini yang jelas, yang pertama adalah dia memilih salah satu program. Ya, perlu diingat bahwa setiap program yang kita ikuti itu tidak serta-merta kita lolos. Ada tahapan seleksinya. Ya, kita mendaftar karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, SNK. Ketika kita mendaftar memilih satu program, kemudian akan diseleksi. Nah, jika mahasiswa tersebut lulus, maka akan diberikan sebuah notifikasi terhadap program yang sudah kita pilih. Setelah kita pilih, maka akan dilakukan namanya proses penilaian oleh dosen pembimbing dan seterusnya. Kemudian dari proses penilaian itu, maka si mahasiswa akan mendapatkan nilai. Nah, nilai tersebut akan disampaikan si mahasiswa ke kampus awal asalnya. Nah, di kampus asal itulah nilai itu nanti akan dikonversi sebanyak 20 SKS tadi, ya per 20 SKS yang per semester, seperti itu. Nah, ini dia, baru nilai itu diinputkan ke KHS, kartu hasil studi, ya, dan nilai itu nanti akan masuk ke Kodedikti sebagai laporan. Ini dia proses simulasi proses Merdeka Belajarnya. Ya, ini tadi contoh untuk masalah ketika kita memilih salah satu bidang ilmu di luar ilmu atau materi perkuliahan yang kita peroleh di kampus kita.
Nah, ini sebagai contoh lagi salah satu untuk proses program wirausaha. Nah, wirausaha juga konsepnya sama, kita mendaftar, kemudian kita akan membuatkan sebuah proposal, kemudian proposal tersebut akan ditinjau dan ditinjau atau dievaluasi apakah layak apa tidak, seperti itu. Jika layak, maka prodi akan menunjuk sebagai dosen pembimbing atau sebagai mentornya. Demikian seterusnya, jika hasilnya akan ada, maka akan diberikan sebuah penilaian dan nilai tersebut akan dikonversi kembali oleh kampus dalam bentuk KHS, ya, dan nilai itu akan dilaporkan ke dalam anak pendidik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara memulainya, Pak? Seperti itu. Nah, cara memulai tahap ini adalah yang pertama kita masuk ke alamat kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Kita akan masuk sebagai seorang dosen atau seorang mahasiswa, kita masuk ke alamat ini. Selanjutnya, setelah kita membuka domain ini, maka akan disuguhkan sebuah tampilan autentikasi. Ketika kita sudah memiliki atau sudah pernah mendaftarkan diri kita untuk memiliki akun, kita tinggal login saja. Tetapi jika belum, kita tinggal klik daftar. Ya, daftar untuk register untuk mendapatkan akunnya. Nah, selanjutnya setelah kita akan mendaftar, maka di sini akan ada pilihan. Apakah kita akan menjadi seorang mahasiswa untuk mendapatkan akun mahasiswa atau akun dosen atau akun perguruan tinggi. Nah, di sini akan ada pilihannya. Jika salah satu sudah kita pilih, maka kita disuruh menginputkan email, ya, menginputkan email yang benar-benar tempat jalur komunikasi nanti antara bagian MBKM dengan diri kita atau sebagai tempat untuk verifikasi, ya. Kemudian kita masukkan email dan sandi yang kita gunakan. Nah, berikutnya, seandainya kita sudah berhasil, sudah sukses untuk melakukan tahapan itu, kita login, maka dihadapkan ke dalam sebuah dashboard atau sebuah tampilan menu utama bagi akun yang kita pilih. Nah, saat ini akun yang saya pilih adalah sebagai dosen, maka ini adalah tampilan halaman yang tersedia. Nah, sekarang ketika sudah masuk, bagaimana saya memilih programnya? Kita tinggal pilih register dosen. Nah, di sini. Nanti kalau Anda sebagai akun mahasiswa, Anda pilih di sana register mahasiswa. Nah, kebetulan ini dosen, maka di sini akan muncul register dosen, dan di sini ada program yang sedang berjalan, yaitu kampus mengajar angkatan yang keempat. Nah, bagi kita yang dosen, ini tinggal kita klik, ya, maka akan ada syarat-syarat yang harus kita lengkapi di sana. Kemudian tetapi yang saya pantau tetap juga harus ada proses seleksi. Ya, mudah-mudahan kita berharap kita banyak-banyak mendaftar. Nanti akan diseleksi. Ketika lolos, yang paling enak itu di sana ada dia minta nomor rekening. Dan saya sudah menginputkan itu nomor rekening. Itu yang paling saya tunggu-tunggu tadi. Ya, nomor rekening. Jika lulus, maka kita akan diberikan honor dalam hal dosen pembimbing lapangan jika seorang dosen. Dan jika seorang mahasiswa juga akan ada pembiayaan, tetap juga akan diberikan sebuah penghargaan lah, saya katakan seperti itu bagi kita yang mengikuti program MBKM. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan tentang konsep Kampus Merdeka. Terima kasih, Bu Agustina. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih kepada Pak Roy Fandri Siahaan yang telah memaparkan materi secara singkat mengenai program Kampus Mengajar bagi mahasiswa-mahasiswi kita. Untuk selanjutnya, ditahan dulu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, nanti ditahan dulu, dicatat dulu, karena nanti di sesi terakhir kita akan melakukan sesi tanya-jawab. Dan untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada Pak Frikles Sianturi Mkom untuk memaparkan materinya. Kepada Pak Frikles, kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih buat Bu Agustina selaku moderator, dan selamat siang Bapak Ibu sekalian, dan juga selamat siang buat mahasiswa-mahasiswi kami sekalian. Selamat siang, Pak. Oke, mohon izin untuk share screen. Sudah kelihatan, Bu Tin? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Di sini yang saya paparkan tentang materi dari salah satu dari hasil yang sudah dipaparkan oleh Pak Roy tadi, di mana yaitu tentang yang namanya program Kampus Mengajar
angkatan keempat tahun 2022. Nah, kampus mengajar ini salah satu bagian dari Merdeka Belajar, kampus Merdeka ya. Di mana untuk kampus mengajar ini sudah di angkatan keempat, berarti dia sudah 4 tahun berturut-turut. Nah, namun di angkatan 1 sampai angkatan 3 ada persyaratan yang harus dipenuhi sehingga mungkin tidak disampaikan kepada mahasiswa kami dan juga Bapak Ibu dosen. Nah, jadi di sini ada sebuah kesempatan yang diberikan khusus untuk kampus PTS, khususnya Pelita Nusantara. Nah, di bagian ini saya memaparkan khusus untuk mahasiswa yang ada di sini ya, untuk Bapak Ibu dosen nanti itu mungkin dipaparkan oleh Pak Hasadul, dan ini berfokus kepada mahasiswa kita. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswi kami supaya diperhatikan dengan bagus apa yang kita dapat dari program kampus mengajar untuk di tahun ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh dari Pak Roni tadi, sudah dikatakan tentang yang namanya kampus yang Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka yang saat ini yang saya sedang marak-maraknya yang kita dengar, mungkin kita semua sudah mendengar ini, baik di media sosial ataupun dari kampus-kampus lain. Nah, seperti yang disampaikan tadi, di mana untuk kegiatan kampus Merdeka yang saat ini sudah ada 9, ya, dan salah satunya itu adalah kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini merupakan salah satu yang ada di 9 kegiatan kampus Merdeka, yaitu yang namanya dengan mengajar di sekolah. Ya, mengajar di sekolah yang pun nomor 3, ini yang sekarang yang lagi dibuka. Kampus mengajar itu membekali mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dan keahlian dengan menjadi mitra guru dan sekolah dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran sehingga berdampak pada penguatan pembelajaran, literasi, dan numerisasi di sekolah. Jadi mahasiswa diharapkan di sini nantinya bukan menggantikan guru ya, bukan, tapi membantu guru dari sekolah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya di dalam kampus mengajar ini yang dinamakan dengan kampus mengajar, manfaat mahasiswa mengikuti kampus mengajar itu yang pertama, kesempatan menjadi agen perubahan untuk pendidikan Indonesia. Kemudian yang kedua, menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, kemudian pengembangan strategi dan model pembelajaran literasi dan numerasi kreatif. Di sini juga mengembangkan kompetensi sesuai dengan passion dan bakat Anda. Dan yang ketiga, menghasilkan keterampilan dari hard skill-nya, kemudian ada soft skill Anda. Ya, untuk hard skill seperti berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, mengimplementasikan program untuk meningkatkan literasi numerasi siswa. Nah, kemudian manfaat mahasiswa itu apa? Tentunya yang paling utama adalah bantuan biaya hidup dan biaya kuliah. Ini yang paling utama yang harus kita lihat. Di mana dalam kampus mengajar itu diberikan kepada mahasiswa ada bantuan biaya hidup dan biaya kuliah Anda. Kemudian mendapatkan rekognisi atau pengakuan hasil belajar sebesar 20 SKS. Jadi selama mengikuti nanti yang namanya kampus mengajar, Anda itu akan diakui dari kegiatan ini sebesar 20 SKS dari mata kuliah yang sudah disesuaikan di STEMIK Nusantara. Nah, kemudian ada juga biaya kuliah. Nanti biaya kuliahnya akan saya paparkan berapa yang akan diberikan. Selanjutnya juga manfaat bagi perguruan tinggi dan dosen. Ini hanya sementara untuk pengantar aja. Di mana untuk bagi perguruan tinggi, yaitu mendukung perguruan tinggi untuk mencapai itu ya, yang di sekarang ini yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kemudian memberikan kontribusi nyata bagi permasalahan pendidikan, khususnya di pasca pandemi sekarang. Dan selanjutnya manfaatnya memberikan kesempatan kepada dosen lintas prodi untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, sekolah, dan guru dalam pengembangan pendidikan. Dan juga manfaatnya itu memberikan ruang pengabdian, penerapan berbagai kajian, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan dosen dalam peningkatan mutu pendidikan. Nah, ini merupakan manfaat dari program kampus mengajar angkatan keempat ini bagi perguruan tinggi dan juga untuk dosen. Seperti yang disampaikan tadi oleh dari Pak Roy, bahwasanya dosen itu dijadikan sebagai dosen pembimbing ya, dosen pembimbing dari mahasiswa kita. Jadi peran utamanya sebenarnya adalah mahasiswa. Kalau mahasiswa kita nggak ada mendaftar, bagaimanapun caranya kita akan bisa lulus
kalau mahasiswa tidak mendaftar dari program studi tersebut. Itu intinya. Mahasiswa diberikan untuk biaya kuliah, untuk dosen juga diberikan sebuah untuk penghargaan bagi dosennya nanti sebagai dosen pembimbing lapangan. Nah, sekarang ini jadwal program kampus mengajar angkatan 4 sebenarnya untuk jadwal pendaftarannya yaitu 25 Mei sampai 5 Juni 2022. Oke. Nah, untuk adik-adik kami sekalian ini yang perlu kita perhatikan dan juga Bapak Ibu sekalian, pendaftaran ini saat ini sudah berada di tanggal 31 Mei ya, dan berakhir itu nanti 5 Juni. Nah, untuk pendaftarannya di sini kita itu tidak disuruh untuk membuat sebuah proposal, bukan. Kita hanya menyiapkan sebuah berkas yang sudah disediakan oleh dari Kemendikbud, dan itu nanti ada sesuai dengan kebutuhan yang harus disiapkan oleh mahasiswa dan juga yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi. Dan itu nanti akan saya jelaskan bagi kita semua. Nah, jadi saat ini sudah ada tahap pendaftaran, dan kemudian nanti seleksinya itu di tanggal 26 Mei sampai 30 Juni 2022. Nah, jadi kegiatan ini dilaksanakan itu selama 1 semester, ya, yang berakhirnya itu nanti di bulan Desember. Oke. Nah, di kampus mengajar ini sekarang ini yang paling kita pahami adalah bagaimana proses rekrutmen dan proses seleksinya, ya, supaya kita bisa lolos di tahun ini di kampus mengajar 4. Kebetulan ini yang baru kita ikuti, ya. Sebelumnya memang ada dari kampus kita mengikuti salah satu program kampus merdeka, yaitu di independen, ya. Ada yang lulus, ada, ya. Jadi ini untuk rekrutmen yang pertama. Syarat mahasiswa sebagai peserta yang harus Anda pahami yang pertama adalah mahasiswa aktif dari program studi S1 dan vokasi di 3 atau 4 perguruan tinggi dan perguruan tinggi swasta di bawah naungan Kemendikbudristek. Ya. Kemudian minimum berada di semester 4 pada tahun akademik 2022-2023. Nah, jadi makanya diundang itu yang sekarang sudah yang semester 4, ya. Kenapa tidak diundang semester 2? Nah, karena dia persyaratan di sini tidak memenuhi. Ya. Nah, jadi yang bisa mengusulkan itu nanti yang bisa mendaftar adalah mulai dari semester 4. Ya. Kemudian yang ketiga itu belum pernah diterima di kampus mengajar perintis, yaitu kampus mengajar 1, 2, dan 3. Ya, jadi ada juga untungnya. Jadi kalau sudah pernah diterima di kampus mengajar angkatan ketiga sebelumnya, tidak diperbolehkan lagi mendaftar di kampus mengajar angkatan keempat. Nah, selanjutnya IPK minimal 3,00, ya, ini minimal dari skala 4,0. Jadi IPK-nya kalau di bawah 3,0 nggak bisa, ya, tidak bisa mendaftar. Itulah gunanya, makanya selama ini Anda itu perhatikan IP Anda gitu. Kemudian yang paling intinya adalah program studi terakreditasi. Nah, terakreditasinya itu tidak ada dibuat, yang penting sudah terakreditasi. Ya. Nah, inilah dia persyaratan yang paling utama untuk mahasiswa. Nah, kemudian ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Dokumennya itu apa aja? Yang pertama dia, dokumen persyaratan mahasiswa adalah dokumen ini menggunakan format yang disediakan oleh kampus mengajar. Ini sudah disediakan di dalam website dari Kemendikbud nanti. Yang pertama, surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Nanti ini akan disediakan oleh kampus. Kampus akan menyerahkan semanda. Kemudian surat fakta integritas ini mahasiswa sendiri yang mengisi. Dan yang ketiga ada surat izin orang tua atau wali. Ya, surat izin orang tua atau wali. Kemudian keempat, surat keterangan sehat. Nah, untuk mendukungnya lagi, dokumen pendukungnya ini jika ada, ya. Jika ada, yaitu surat keterangan pengalaman mengajar atau berorganisasi. Jadi kalau misalnya mahasiswa-mahasiswi kami itu yang ada dia mengajar di sekolah atau berorganisasi lain, itu sangat mendukung untuk kegiatan kampus mengajar angkatan 4 sebagai pertimbangan semanda. Nah, jadi diminta aja nanti dari sekolah tersebut, yaitu berupa surat keterangan bahwasanya berupa keterangan pengalaman mengajar. Kemudian yang kedua, sertifikat prestasi. Nah, itu nanti dokumennya ini bisa kita unduh nanti di link. Nah, ini nanti akan dibagikan di kolom chat kita, ya. Link-linknya ini untuk syarat dokumen pendaftaran ini. Dan cuman di saat apapun nanti kita mendaftar di websitenya, ini sudah disediakan sebenarnya. Ya. Nah, syarat dosen, ini hanya pengantar aja untuk dosen. Yaitu yang pertama dosen aktif di program studi S1 dan D3, baik di PTN maupun PTS di bawah naungan kemudian program studi terakreditasi.
Nah, yang disediakan nanti dokumennya melampirkan surat fakta integritas, memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Hanya ini aja yang disiapkan oleh dosen yang digunakan sebagai dosen pembimbing lapangan. Linknya juga nanti akan kita berikan. Nah, ini untuk koordinator perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi juga harus berperan di dalam kegiatan ini, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya dosen, tapi perguruan tinggi juga. Yang pertama, koordinator perguruan tinggi merupakan perwakilan dari yang ditunjuk oleh pimpinan perguruan tinggi. Jadi ada nanti satu orang dia ditunjuk dari pimpinan sebagai pengelola di dalam untuk kampus mengajar ini. Nah, jadi koordinator perguruan tinggi itu adalah orang yang memiliki akses atau diberikan izin akses terhadap data mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, yang ketiga, memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, minimum pemangku jabatan dekan atau yang setara untuk kegiatan kampus mengajar. Ini untuk perguruan tinggi, tidak usah kita bahas lagi ya. Ini tentunya sudah disediakan. Nah, kebijakan yang berbeda itu di kampus mengajar angkatan keempat ini, yang pertama, yang sebelumnya itu syarat perguruan tinggi terakreditasi itu dihilangkan. Ya, yang sebelumnya ini syarat yang pertama, syarat perguruan tinggi harus terakreditasi. Kemudian yang kedua yang dihilangkan itu syarat akreditasi prodi B atau baik sekali diganti menjadi prodi terakreditasi. Nah, dan yang ketiga yaitu untuk kampus mengajar 4 ini mahasiswa akan ditugaskan dekat wilayah domisili mahasiswa. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan di kampus mengajar itu bahwasanya wilayahnya itu bisa aja dia di Medan tapi ditugaskan dia contoh di Papua. Bisa aja. Tapi kalau yang sekarang ini dia ditugaskan dekat wilayah domisili mahasiswa. Yang menugaskan ini siapa? Yang menugaskan ini adalah dari program kampus mengajar, bukan dari STMI Pelita Nusantara. Tapi yang melaksanakan yang namanya kampus mengajar tersebut. Nah, selanjutnya nomor 4, kebijakan yang lain, jadwal kegiatan mahasiswa selama masa penugasan telah ditetapkan sejak awal. Nah, jadi sudah dimulai, contoh, mulai dari pendaftaran sampai nanti penarikan Desember, itu sudah dimulai untuk masa dari kampus mengajar. Nah, yang kelima, intervensi sekolah dengan melakukan intervensi pada sekolah inklusi. Nah, ini untuk sekolahnya nanti kemudian namun dengan Kemendikbud. Koordinator perguruan tinggi akan mendapatkan pembekalan. Nah, jadi nanti akan diberikan ke perguruan tinggi berupa pembekalan terkait dengan kampus mengajar 4 antara perguruan tinggi dengan kampus mengajar. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwasanya dari kegiatan ini tentunya ada manfaat dan ada keuntungan yang dilakukan oleh setiap dosen maupun yang untungnya itu untuk mahasiswa. Itu yang namanya pengakuan satuan kredit semester atau SKS. Sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 74, ya bahwasanya tentang pengakuan itu menentukan bahwa perguruan tinggi memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program kampus merdeka di luar perguruan tinggi asal yang di mana dia memiliki ada ketiga ketentuan. Nah, jadi dari kegiatan yang tadi yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Roy, di mana setiap kegiatan ini sudah disediakan di kampus atau prodi masing-masing. Nanti dari kegiatan ini ke mata kuliah apa yang akan dikonversikan kegiatan tersebut ke mata kuliah Anda. Nah, jadi di mata kuliah tersebut, jika ketemu di mata kuliah berikutnya, maka mata kuliah itu akan digantikanlah dengan nilai dari kegiatan ini, sehingga di mata kuliah tersebut nanti di semester depannya Anda itu tidak usah mengikuti lagi. Itu contoh salah satu kebijakannya. Ya. Nah, jadi di sini ada beberapa tiga, bisa nanti dibaca satu persatu. Ya. Nah, selanjutnya pendanaan mahasiswa, ini yang ditunggu-tunggu. Ya. Pendanaan mahasiswa yang diberikan itu dari kampus mengajar yang pertama bantuan biaya hidup. Ya. Bantuan biaya hidup yang diberikan itu sebesar 1.200.000 per bulan. Ini diberikan kepada mahasiswa, kemudian diberikan untuk masa penugasan 5 bulan dengan termin pencairan. Ya, dengan 2 termin pencairan, berarti dia ada 2 kali pencairan. Di termin pertama untuk 2 bulan pertama dan diberikan di awal penugasan. Ya, nah, di awal penugasan diberikan. Kemudian termin kedua, pencairan kedua, 3 bulan selanjutnya diberikan di tengah penugasan. Ya, nah bantuan biaya hidup ini tentunya dikasih sama siapa? Apakah ke kampus atau tidak? Bukan. Nah, biaya hidup ini akan diberikan langsung kepada mahasiswa melalui rekening pribadi. Nah, sama seperti yang disampaikan tadi Pak Roy, bahwasannya kita disuruh nanti mengisikan nomor rekening pribadi.
Nah, kemudian dokumen syarat, surat fakta integritas, kemudian sebagainya, dan lampiran Excel-nya, surat rekomendasi, ini sudah disediakan nanti di akun masing-masing dari mahasiswa. Ya, kemudian yang kedua yang diberikan pendananya adalah dana keadaan darurat, ya, mencakup kejadian sakit termasuk jika terpapar COVID. Ini diberikan koordinator perguruan tinggi membuat berita acara dengan format yang ditentukan. Ya, nah, jadi ini disediakan juga ada nanti misalnya jika mahasiswa kami itu dan dana kepulangan kematian bagi peserta, ini jauh-jauh lainnya, kecelakaan dan dana kepulangan kematian bagi peserta. Jadi kita itu dijamin gitu, mahasiswa-mahasiswa kami itu dijamin keselamatannya selama melaksanakan kegiatan kampus mengajar ini. Dan yang ketiga ada bantuan biaya kuliah. Nah, diberikan jika tidak mendapatkan beasiswa dari program lainnya di Kemendikbudristek. Nah, jadi di samping diberikan biaya hidup, diberikan juga dia biaya kuliah 2.400.000. Namun biaya kuliah ini dibayarkan langsung ke perguruan tinggi, yaitu melalui rekening dari institusi tersebut, ya, yang sudah diunggah oleh koordinator perguruan tinggi. Nah, ada juga nanti dokumen yang disiapkan, ya. Nah, selanjutnya ada juga untuk swab antigen atau PCR itu dibayarkan maksimal sebesar 275.000, ya, di mana yang pertama sesuai dengan kwitansi, dan ada juga dokumen yang kita siapkan adalah untuk pencairannya kwitansi asli dan hasil tes sesuai nama peserta. Nah, inilah yang diberikan kepada mahasiswa jika mengikuti kegiatan kampus mengajar 4 di tahun 2022 ini. Ya. Nah, untuk cara pendaftarannya bagaimana? Cara pendaftarannya tadi sudah disampaikan. Yang pertama sekali, Anda itu harus membuatkan akun di kampus Merdeka Kemendikbud.go.id. Itu tentunya Anda harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat akun, ya, nah ini lebih jelasnya langsung saya buka websitenya saja ya. Saya stop dulu. Oke, tampil ya. Bisa dilihat kan? Bisa, Pak. Oke, nah jadi yang pertama sekali kita itu masuk ke linknya ini, yaitu kampusmerdeka.kemendikbud.go.id ya. Nah, kemudian di sini Anda klik tombol login di sini, sebelah kanan. Ini saya klik. Nah, di sini tadi yang disampaikan, jika Anda belum memiliki akun, maka Anda itu buatkan daftar di sini. Ya, kalau kita klik daftar di sini, ya, ini saya klik tombol daftar tadi, ini saya klik masuk, kemudian ini daftar. Jadi yang di atas ini jika Anda itu sudah memiliki akun ya, sudah mendaftar. Nah, jadi jika belum punya akun, ini kita klik daftar, kemudian ini pilih peran Anda sebagai mahasiswa. Ya, pilih peran sebagai mahasiswa, kemudian klik tombol selanjutnya. Nah, baru Anda masukkanlah email Anda. Nah, jadi setelah ini Anda masukkan emailnya, ya, nanti klik tombol selanjutnya, maka untuk konfirmasinya silakan Anda buka email yang sudah Anda masukkan ke sini. Nah, kemudian dari email tersebut ada yang namanya aktifkan akun, itu Anda kliklah dari email Anda masing-masing secara pribadi, baru Anda login lah dengan alamat email dan kemudian kata sandi yang sudah Anda buat tadi. Ya, nah jadi saya coba di sini saya sebagai mahasiswa yang sudah mendaftar di akun Kampus Merdeka ini ya, Kampus Merdeka. Jadi ini saya login. Nah, kemudian ini login sebagai ada nih nama mahasiswa ya. Nah, yang pertama itu setelah masuk ke sini nanti ada beberapa dokumen yang harus Anda persiapkan data pribadi Anda. Nah, misalnya di sini isi dari data pribadi, agama Anda pilih ya, kemudian informasi akademik, asal SMA Anda. Ya, asal SMA Anda dari mana. Nah, cuman di sini nanti untuk melihat programnya itu ya, melihat program yang ada di Kampus Merdeka ini, klik saja dia yang namanya di atas sini ada program. Ya, ada program, kita klik. Inilah program yang sedang berjalan di dalam Kampus Merdeka. Jadi yang tadi kita fokusnya di kampus mengajar, ya. Kemudian yang saat ini ada magang, ada studi independen. Jadi kita berfokus di kampus mengajar.
Namun sebelum masuk ke sini nanti ada yang perlu diberikan sama Anda, ya, yang harus Anda perbaiki. Yang pertama ini sebelum masuk ke akunnya ini ya, sebelum masuk kampus mengajar, ada beberapa hal yang perlu Anda perbaiki. Yang pertama dia, ya, di situ nanti ada yang namanya untuk memverifikasi NIS Anda, ya. Nah, ada nanti tombol yang diberikan, misalnya yang pertama Anda klik lanjut. Di saat kita mengklik tombol lanjut ini ada dua pilihan. Apakah kamu mengetahui NISN kamu atau tidak? Jika ya, maka di sini masukkan NISN Anda, kemudian nama ibu kandung Anda. Kemudian klik verifikasi. Nah, namun kalau Anda sudah lupa, ya, karena sudah lama meninggalkan waktu SMA dulu, kliklah tombol tidak ini sehingga tampilannya akan muncul beberapa pertanyaan yang diminta sama Anda. Nama Anda, jenis kelamin, tanggal lahir, nama ibu kandung. Nah, kemudian klik verifikasi. Setelah Anda klik verifikasi sehingga tampilannya akan muncul seperti ini. Muncullah namamu itu waktu SMA, NISmu ini, namamu, kemudian tempat lahirmu, tanggal lahir. Nah, selanjutnya ya konfirmasi. Setelah Anda konfirmasi, maka akan muncul tampilan sekarang kamu sudah bisa mendaftar kegiatan-kegiatan di Kampus Merdeka. Jadi ini yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Jika tidak dilakukan, maka Anda itu tidak akan bisa mengikuti nanti kegiatan-kegiatan di Kampus Merdeka. Setelah ini dilakukan, muncullah selanjutnya itu tampilan di sini. Ini muncul, gitu. Jadi muncul dia program-program yang sedang berjalan ini. Nah, di sini tadi ada kampus mengajar. Ini kita klik, ya. Ini login sebagai mahasiswa ya. Saya sudah login akun dari mahasiswa. Nah, kita klik yang namanya kampus mengajar, ya. Kemudian Anda pilihlah yang namanya daftar sebagai peserta. Setelah kita pilih daftar sebagai peserta, ya. Nah, ada beberapa nanti pilihan-pilihan yang akan diberikan sama Anda, ya. Di mana sebelum itu akan muncul halaman registrasi ini. Inilah dokumen tadi yang diberikan di sebelumnya. Ini dokumen-dokumen persyaratan. Ya, dokumen ini yang pertama yang harus Anda isi, makanya tadi kita tidak diminta membuat sebuah proposal, bukan hanya ini yang kita isi. Setelah ini udah selesai untuk kampus mengajarnya. Tinggal kita menunggu dari apakah kita lulus atau tidak. Ya, yang pertama transkrip nilai. Nah, transkrip nilai ini Anda upload di sini, tapi dia formatnya harus PDF. Nah, transkrip nilainya diminta dari mana? Tentunya dari ketua program studi Anda. Jangan dibuat sendiri ya, dari ketua program studi. Kemudian surat keterangan sehat. Nah, ini bisa Anda ambil dari puskesmas, bisa dari rumah sakit. Ini juga kita upload di sini yang berupa PDF. Ukurannya itu dia maksimal 2 MB, 2 MB. Nah, kemudian surat rekomendasi PT asal. Nah, surat rekomendasi ini tinggal Anda minta aja ketua program studi, nanti ketua program studi yang mengirimkan sama Anda. Nanti kampus yang menyediakan ini dan sudah mengirimkan sama mahasiswa-mahasiswa kami sekalian. Nah, kemudian surat persetujuan bermaterai dari orang tua atau wali untuk ditempatkan di mana saja. Nah, template-nya ini ada, ya. Misalnya template isinya nanti seperti ini. Ya. Nah, di sini isinya ada 3. Yang pertama tadi surat izin dari orang tua atau wali. Yang isinya itu bahwasanya Anda itu bersedia mengikuti program kampus mengajar angkatan 4 yang mengikuti program sejak awal hingga akhir selama 1 semester. Bertugas di SD atau SMP di daerah seluruh dunia ditetapkan oleh tim program. Ya, ini isi dari nanti yang ya, di sini surat persetujuan bermaterai dari orang tua ini. Bisa Anda download nanti template-nya ya. Nah, dari sini bisa di-download template-nya. Kemudian surat fakta integritas bermaterai. Formatnya juga sudah disediakan seperti ini, kira-kira isinya nanti yang harus Anda isikan. Yang bertanda tangan di bawah ini, masukkan nama lengkap Anda, perguruan tinggi, program studi. Kemudian ini Anda isi, ini angkatan 4 tahun 2022. Silakan Anda baca satu-satu. Jika tidak bersedia, jangan ditandatangani. Jika bersedia, barulah Anda tandatangani dengan pakai materai 10.000. Ya. Kemudian surat fakta integritas ini sudah tinggal upload, kemudian Anda pilih, baru selesailah Anda mendaftar di program yang namanya Kampus Mengajar Angkatan keempat.
Ya. Nah, jadi setelah Anda daftar dia, tinggal kita menunggu hasil dari pengumumannya sesuai dengan tanggal-tanggal penting yang diberikan tadi. Ya. Nah, melihat status pendaftarannya dari mana? Yaitu tetap di menu Kampus Merdeka. Anda klik dan nanti dia menu kegiatanku. Ya, ada nanti terdapat beberapa jenis status pada pendaftaran mahasiswa. Yang pertama sudah terdaftar, kemudian dalam seleksi, kemudian yang ketiga apakah kita lolos atau tidak, atau belum lolos, tidak diambil, expired, kemudian aktif. Inilah nanti ada status pendaftarannya. Jadi tinggal kita lihat dia apakah nanti hasilnya itu kita lolos atau tidak. Ya, nah tentunya untuk mendaftar kampus mengajar ini, yang pertama Anda mengunjungi linknya ini dan kemudian buatkan akun kampus Merdeka terlebih dahulu, baru pendaftarannya program kampus mengajar angkatan keempat yang tadi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi di kampus mengajar. Jika ada nanti mau dipertanyakan, silakan sekaligus nanti di sesi pertanyaan ya. Oke, saya rasa itu untuk Bu Agustina. Saya kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya Pak Hasanul, silakan Pak. Bu Agustina sepertinya keluar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ros, juga dijelaskan oleh Pak Prikles, ya, mengenai belajar. Saya hanya ingin menjelaskan tentang bagaimana menjadi cara mendaftar menjadi DPL atau dosen pembimbing lapangan. Jadi kalau tadi sudah membahas, dengar suara saya? Dengar ya. Tadi memang sudah dengar ya. Kalau tadi sudah membahas tentang mahasiswanya, sekarang menuju ke dosennya. Jadi kalau mahasiswanya melakukan magang, ya, jadi ini dosennya untuk membimbingnya seperti itu. Nah, jadi bentar. Nah, salah. Nah, untuk mengenai teknis, sebenarnya apa sih tugasnya DPL? Itu nanti mungkin akan dijelaskan sedikit. Sebenarnya nanti kalau misalnya Bapak Ibu nanti menjadi seorang dosen pembimbing lapangan, kira-kira apa tugasnya seperti itu. Jadi peran dari DPL itu sendiri, yang pertama adalah dosen pembimbing lapangan, membimbing mahasiswa dalam melaksanakan observasi, menyusun rancangan kegiatan, dan menyusun laporan awal pembimbingan dilakukan secara daring, baik sinkron ataupun asinkron. Lalu nanti Bapak dan Ibu memberikan umpan balik dan persetujuan melalui aplikasi MBKM. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan bahwasannya Bapak Ibu harus terlebih dahulu untuk mendaftar menjadi dosen pembimbing lapangan. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Nah, tidak jauh beda dengan yang namanya yang dijelaskan oleh Bapak Prikles tadi, seperti itu. Jadi Bapak Ibu cukup masuk, ya, Bapak Ibu cukup masuk ke aplikasi atau ke websitenya MBKM, ya, seperti ini, kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu coba login, ya, coba login. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalnya belum memiliki email, berarti Bapak dan Ibu harus mendaftar terlebih dahulu, seperti itu. Mendaftar terlebih dahulu akun Bapak dan Ibu. Sama halnya seperti yang saya katakan tadi, yang pertama adalah alamat email, lalu masukkan klik daftar, masukkan posisinya.
Jadi kan kalau tadi mahasiswa kan posisinya harus mahasiswa ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sebagai dosen pembimbing lapangan, berarti nanti Bapak dan Ibu pilih dosen, lalu klik selanjutnya, seperti itu. Nah, setelah itu masuklah ke tahapan ini, ya, ke tahapan daftar akun Kampus Merdeka. Nanti Bapak Ibu masukkan saja nama, tanggal lahir, email, re-email, lalu pilih dosen, karena Bapak Ibu nanti akan menjadi DPL-nya, dosen pembimbing lapangannya, lalu daftar. Nah, setelah itu nanti akan masuk email, nanti akan dikirimkan password Bapak dan Ibu, seperti itu. Nah, setelah itu kalau Bapak Ibu dan sudah memiliki password, nanti tinggal login saja, seperti itu. Tinggal login. Nah, tinggal login, nanti langsung masuk ke halaman tampilan seperti ini. Nah, nanti buat Bapak dan Ibu langsung bisa registrasi, lalu pilih yang mana program mengajarnya. Jadi nanti misalnya mengajar di sekolah, contohnya seperti ini. Jadi nanti tinggal diklik, lalu diisi apa yang perlu diisi di sini. Nah, seperti ini. Kampus Mengajar Angkatan 4 2002, nanti tinggal diisi unggah berkasnya saja. Nah, unggah berkasnya itu Pak, apa saja berkas-berkasnya yang dibutuhkan. Nanti untuk unggah berkasnya akan saya kasih linknya. Jadi link untuk unggah berkasnya mungkin nanti saya akan kirimkan di Zoom. Nanti bisa diakses di sini. Jadi nanti akses di sini, lalu nanti muncullah tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini nanti kalau mahasiswa, ya dokumen mahasiswa diklik. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menjadi dosen pembimbing lapangan, klik dosen pembimbing lapangan. Nah, jadi dokumen inilah yang disiapkan untuk diunggah di sini. Di sini, untuk diunggah di sini. Jadi, apa yang diminta dalam unggah berkas, itu sudah dokumen-dokumennya sudah berada di sini semua. Jadi nanti tinggal diisi, lalu diuploadkan ke website dari kampusmerdeka.kemendikbud.go.id, seperti itu. Oke, mungkin ini saja penjelasan dari saya. Nanti mungkin lebih dalamnya lagi kita bisa tanya jawab saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Hasanul Fahmi yang telah memaparkan materinya. Dan untuk selanjutnya kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu dosen ataupun kepada abang dan kakak yang ingin bertanya mengenai MBKM Merdeka Belajar ini, ya, khusus untuk kampus mengajar. Kami persilakan, silakan disebutkan namanya masing-masing. Ada yang ingin bertanya? Dari siapa ini ya? Dari Sari Mutiara. Ini ada yang ingin ditanyakan, Sari Mutiara? Loh, bilang si Sari. Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan MBKM Kampus Mengajar ini? Sebenarnya Bu, saya juga baru masuk kan Bu di Zoom ini, kurang ngetahuin juga sih Bu. Oh, baru join ya? Iya Bu. Oke, yang lain lah. Mungkin dari Bapak Ibu dosen, dari di sini sudah ada Pak Penda, Pak Endra, ada Ibu Lena, ada Pak Waludin. Baik, selamat sore Ibu Agustina, izin bertanya.
Silakan Pak Arjon. Eh, ada sedikit yang kurang paham tadi Bu tentang dosen pembimbing lapangan maksudnya. Kalau dosen pembimbing lapangan ini kan seperti ini maksudnya. Apakah kita membimbing mahasiswa kita yang belajar di tempat lain, atau kita membimbing mahasiswa yang belajar di tempat kita? Kan pengertian saya tentang dosen pembimbing lapangan tadi. Mohon penjelasannya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Arjon. Mungkin silakan dibantu jawab Pak Fikres. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Arjon. Nah, jadi sebenarnya ahlinya Pak Hasanul di sini ya kan. Tapi sedikit membantulah, nanti tambahkan Pak Hasanul jika saya kurang jelas nanti. Nah, untuk tugas dari dosen DPL itu, tugasnya itu nanti kita itu hanya memantau mahasiswa kita ini, misalnya membuat komunikasi, mengadakan komunikasi dengan mahasiswa itu sekali dalam 1 minggu. Kemudian mengadakan pertemuan bisa dilakukan melalui Zoom dengan mahasiswa kita yang diadakan di sana untuk menanyakan bagaimana kondisi dan apa yang sudah dilaksanakan di tempat kampus mengajar tersebut. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian berkomunikasi dengan sekolah yang ditugaskan mahasiswa kita. Itu yang sebenarnya tugas dari dosen pembimbing lapangannya, Pak. Bukan berarti kita turun untuk turun ke sana, bukan. Halo, Pak Arjon. Ya, siap, Pak. Ya. Itu maksudnya, Pak. Nah, kemudian nanti ada nanti yang di-upload atau disusun oleh dosen sesuai dengan akun yang tadi, akun yang sudah dijelaskan oleh Pak Hasanul itu. Misalnya gini Pak, ini saya coba login sebagai dosen ya. Sedikit lagi. Nah, biar lebih jelas Pak ini macet, Pak. Oke Pak ya. Sudah kelihatan Pak? Belum Pak. Kayaknya sinyal di sini agak belum kelihatan Pak. Kayaknya sinyal agak masalah ini. Ayo. Mungkin jaringan Bapak Pak Arjon. Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke, jadi ini saya login sebagai dosen ya, sebagai dosen. Jadi tugas kita itu nanti kita login ke Spada ini. Jadi ada Spada di sini. Tugas dari dosen pembimbing lapangan itu nanti hanya mengisikan berkas yang ada di Spada ini. Ada dia yang namanya di sini login Spada ya. Nah, ada yang namanya login manajemennya. Disinilah kita mengupload semua apa yang sudah diberikan oleh atau yang dikerjakan dari hasil komunikasi kita dengan mahasiswa. Ada presensinya, ada logbooknya, kemudian ada catatannya. Nah, ini nanti kita isi. Ini sebenarnya tugas dari dosen pembimbing lapangan. Jadi untuk mahasiswa kita yang kita lakukan, kita itu berhubungan dengan mahasiswa bisa melalui dari kita buat berupa Zoom atau komunikasi dengan via Zoom mahasiswa kita. Bagaimana perkembangan di sana dan yang sudah dilaksanakan sudah seperti apa. Dan kemudian juga berkomunikasi dengan sekolah yang ada yang sudah ditugaskan sebagai kampus mengajar itu. Itu tugas dari dosen pembimbing lapangan, Pak. Oke, terima kasih Pak. Sedikit memang bertanya juga Pak sekalian ini Pak. Terus namanya tadi kan kampus Merdeka. Saya beranggapan seperti ini. Apakah memang kampus kita, saya pikir seperti ini. Ya, maaf kalau salah Pak ya. Saya pikir dari luar bisa juga mengambil mata kuliah di kampus kita. Saya pikir seperti itu. Itu
makanya saya pertanyakan pertanyaan tadi. Terima kasih penjelasannya Pak Perikles. Oke Pak, sama-sama Pak. Oke, mungkin saya nambahin sedikit Bapak. Jadi tadi kan ditanyakan sebenarnya peranan DPL itu apa, seperti itu. Nah, jadi peranan dosen pembimbing lapangan itu yang pertama adalah membimbing mahasiswa dalam melakukan observasi dan menyusun rancangan kegiatannya, Pak. Jadi misalnya Bapak nanti menjadi dosen pembimbing lapangan, berarti nanti Bapak membimbing mahasiswa, lalu melakukan observasi dan juga menyusun rancangan kegiatan dan menyusun laporan awal. Bagaimana laporannya itu yang tadi dijelaskan sama Pak Perikles, diupload di aplikasinya MBKM seperti itu. Nah, lalu nanti dosen pembimbing lapangan memberikan umpan balik dan persetujuan melalui aplikasi MBKM itu yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Perikles juga, Pak. Nah, nanti sampai Bapak melakukan review atau memberikan umpan balik dan juga sampai nanti misalnya kampus mengajarnya di mana dan juga Bapak nanti misalnya ke salah satu tempat dinas provinsi, Bapak harus datang juga bersama mahasiswanya seperti itu. Dan apakah boleh daring? Boleh selama yang BAT ketiga kemarin, yang MBKM yang ketiga kemarin memang masih daring. Itu boleh dilakukan secara daring seperti itu, Pak. Nah, mungkin itu saja tambahannya. Jadi nanti kalau misalnya dokumen yang dibutuhkan itu tadi sudah saya kirimkan di chat Zoom. Jadi nanti misalnya form-form apa saja yang dibutuhkan untuk diupload di website MBKM, nanti tinggal Bapak penuhin saja seperti itu. Oke Pak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini ada pertanyaan dari mahasiswa ya, Kairunisa di kolom chat. Ya, pertanyaannya luar biasa ini kan. Selamat siang Bapak Ibu, izin bertanya, saya Kairunisa. Ingin bertanya, seandainya saya dan teman-teman berjumlah kurang lebih dari 5 orang yang berdomisili berbeda-beda mendaftar secara bersamaan, apakah kami akan ditugaskan di satu sekolah atau kami ditugaskan sesuai alamat kami tinggal ya, Pak? Jika kalaupun kami pisah, apakah boleh kami mengajukan permohonan untuk disatukan di sekolah? Berarti ini tidak bisa dipisahkan, itulah intinya ini ya kan? Ya, nggak boleh berpisah, itunya intinya ini. Nah, jadi untuk di sini ya, untuk penentuan dari sekolah tersebut ya, yang menentukan itu kan dari pihak kampus Merdekanya nanti. Ya, jadi tidak bisa kita tentukan bahwasanya Anda itu dalam satu sekolah, nggak bisa. Ya, yang menentukan itu nanti dari mereka. Jadi berdasarkan dari situ nanti setelah kita lulus nanti, ya, apakah nanti kita satu sekolah dengan teman-teman kita atau tidak, ya, itu kita lihat nanti setelah diumumkan oleh Kemendikbud. Nah, untuk apakah misalnya diganti atau tidak, ya tinggal kita buat nanti surat permohonan kepada pihak Kemendikbud. Seperti itu untuk menjawab pertanyaan dari si Kairunisa ini. Jadi kalau untuk sekarang nggak bisa kita atur karena yang menentukan itu dari sana deh. Ya, Kairunisa itu untuk menjawab pertanyaannya ini. Kemudian selamat sore, izin bertanya, nama saya Mona Lisa. Penempatan lokasi Pak, apakah sampai di luar kota? Ini tadi sudah saya sampaikan untuk lokasinya, ya itu dekat wilayah kita. Jadi untuk jauhnya itu nanti di luar kota atau tidak berarti sama juga. Tetap dia yang menentukan, yang melaksanakan, yang mengadakan kegiatan ini kan bukan Pelita Nusantara, tapi Kemendikbud. Cuman dari hasil perbedaannya kalau sebelumnya itu memang dia dipindahkan di luar kota dari domisili kita. Tapi untuk di tahun ini kebijakan yang dibuat dekat domisili dari si pendaftar. Itu untuk Mona Lisa. Kebijakannya ini. Nah, untuk jauhnya itu nanti tetap kita lihat sesuai dengan yang di ACC dari pengelola program Kampus Merdeka ini. Ya, itu untuk pertanyaan dari Mona Lisa. Ada lagi dari mahasiswa-mahasiswa kami sekalian. Nah, untuk menambahkan, karena ini kan paling terakhir tanggal 5, besok kan kita libur. Ya, sekalian pengumuman ini buat Bapak Ibu dan juga mahasiswa. Besok kita libur ya, Hari Pancasila. Jadi waktu kita itu tinggal tanggal 2, 3, 4, dan 5.
Nah, jadi segala kebutuhannya itu kalau bisa, jika memang harapan kita semua yang bergabung di Zoom ini kalau bisa mendaftar semua lah. Itu harapan. Jadi minta tolong nanti kepada Bapak Ibu Kepala Program Studi dan juga dorongan dari Bapak Ibu dosen supaya kita dukung mahasiswa kita ini, ya, kita bantu apa kira-kira kebutuhan yang bisa kita berikan bagi mahasiswa kita ini semua. Nah, untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan dari kampus itu sudah disediakan. Ya, nah jadi untuk dokumen-dokumennya nanti sudah disediakan, tinggal diminta dari kampus. Ya, kalau bisa semua yang di Zoom ini mendaftarlah untuk tahun ini supaya lolos ya. Karena ada biaya yang diberikan, biaya yang kuliah, biaya hidup. Untuk dosennya pun ada yang diberikan untuk tunjangan lah untuk Bapak Ibu dosen. Ada lagi mahasiswa-mahasiswa kami sekalian sebelum kita akhiri pertemuan kita. Presensi mohon diisikan ya Bapak Ibu dan juga mahasiswa-mahasiswa kami sekalian. Itu ada Ini biasanya Pak Awaludin bertanya ini. satu lagi tuh Pak di kolom chat dari mahasiswa. Oh, masih ada? Kita Roseli. Pak izin bertanya, saya atas nama, jika saya lulus mengikuti program angkatan 4 ini, apakah beasiswanya itu bisa saya ambil? Dan sampai luluskah beasiswa itu berlaku? Oke. Nah, untuk beasiswanya bisa diambil ya. Beasiswanya itu dikirimkan ke rekening Anda masing-masing langsung. Tetapi beasiswanya itu hanya selama 1 semester, selama program kampus mengajar itu kan dia 1 semester. Ya. Nah, kampus mengajar 4 ini kan dia programnya 1 semester. Jadi beasiswa itu diberikan itu ya selama dalam 1 semester tersebut, bukan selama kuliah gitu. Jadi selama program melaksanakan kegiatan kampus mengajar angkatan ke-4. Begitu untuk ini untuk Otopia. Silakan jika mau bertanya langsung. Nah, untuk pertanyaan Octavia ya, jika tidak mendaftar, apakah pihak kampus Merdeka menentukan bidang yang kita ajarkan? Misalnya saya teknik informatika, apakah? Iya, yang menentukan itu mereka, tapi tentunya nggak mungkin lah Anda diajar kita komputer disuruh mengajarkan bahasa Indonesia ya, kan nggak mungkin. Ya, tapi apapun jadi kita mengajar di SD dan SMP, gitu. Jadi kita itu bukan kita yang jadi mengajar, bukan, kita membantu gurunya. Membantu gurunya itu untuk mengembangkan teknologi pembelajaran, bagaimana milik belajar teknologi supaya lebih berkembang lagi gitu. Bukan kita yang sebagai pengajarnya nanti, bukan. Di kampus mengajar ini. Untuk Muhammad, ini selamat sore, saya Amnyamin. Dari apakah program ini hanya diikuti oleh anak pagi saja? Nah, jadi sebenarnya seperti ini. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, tunggu dulu Aura ya. Tunggu saya jawab dulu yang satu ini ya. Sebenarnya seperti ini ya, Min. Kalau kita buatkan yang sore, tentunya nanti jika misalnya, ya makanya kita fokuskan ke yang pagi. Jika ada dari kelas sore itu kan rata-rata kerja. Ya, tentunya kan kalau misalnya kerja di perusahaan selama 1 semester itu dipindahkanlah contoh ke kampung saya lah misalnya ke Siborong-Borong. Nah, berarti kan selama 1 semester 6 bulan Anda itu harus di Siborong-Borong. Nah, jadi tapi kalau misalnya ada dari mahasiswa sore yang bisa memang mau mengikuti, ya silakan, tidak jadi masalah. Bukan berarti bukan hanya kelas pagi, bukan. Tapi karena kita melihat kelas sore itu banyak yang kerja, berarti sedikit kemungkinan gitu. Silakan Aura. Dari tadi udah mau bertanya si Aura ini. Udah tutup dia. Marah dia. Ayo, silakan Aura. Saya izin bertanya, Pak.
Aurinisa, diketik aja di kolom chat. tadi dari Macet-macet, Dek. Aurinisa, ketik aja di kolom chat ya, seperti kawan-kawannya tadi. Pak Prikes, ada itu pertanyaan lagi, Pak? pemaparan materi yang Bapak sampaikan melalui share screen, di situ dijelaskan bahwa ada dokumen penunjang organisasian. Saya izin bertanya, saya bernama Adisti Rai. Ayo, sekarang giliran Jodika. Jodika. Ini bagus. Enggak, Pak. Tadi saya baca. Itu, Pak. Oke, baik. Nah, untuk file nanti itu akan di-share. Mudah-mudahan saya bagikan di sini ya. Nah, kemudian di sini di kolom chat. Ya Pak, awal. Bentar dulu Pak, saya jawab dulu mahasiswa kita ini Pak. Oke, silakan Ya Pak. Pak ya. Ada mahasiswa ini. Saya yang bertanya, saya bernama Distri yang pertama. Apakah semua mahasiswa wajib mengikuti pendaftaran kampus Merdeka? Nah, sama seperti yang disampaikan Pak Roy tadi di awal, ya. Ya harapan kita semualah mengikuti. Ya, tapi kalau wajib ya bukan diwajibkan, karena kenapa? Tergantung sama Anda, siapa tahu kerja, ya kan? Kalau kerja Anda nggak mungkin menyesuaikan dengan ini, mau gimana lagi mau kita buat, ya. Nah, tapi kalau yang mau biaya uang kuliahnya diberikan atau dapat uang apa, ya silakanlah mendaftar. Itulah kira-kira menjawab si Adistri ini. Satu lagi Pak ya, Pak Wal. Apakah mahasiswa penerima bantuan seperti KIP kuliah dapat mengikuti kegiatan ini Pak? Dan apakah biaya hidup dari program ini tetap dicairkan seperti biaya UKT dan biaya hidup? Nah, tetap. Ya, tetap diberikan. Jadi intinya nggak usah kita memikirkan inilah, kita mendaftar aja dulu. Untuk nanti itu kita akan lihat apakah kita ini masih mengajukan diri. Ya kalau mereka ACC ya syukur. Gitu. Intinya situ, nggak usah kita ini nanti nggak dapat lagi, enggak. Ini tetap jalan. Ya. Itu dia untuk Santa Elisa. Silakan Pak Awal. Jadi lupa Pak, apa mau ditanya? Itulah Pak kan. Kalau lupa Pak Awal. Langsung rajnya Pak Awal ini karena Oke Pak, di sini saya kan udah lama punya akun Kampus Merdeka. Dan di saat ini juga diberitahukan bahwasanya di situ ada kita untuk sebagai dosen untuk mendaftar sebagai guru mengajar ya. Pendamping. Pembimbing Guru pendamping. lapangan. Nah, jadi di sini saya buka. Tadi ya Pak ya saya buka tuh di sini dibuatnya di situ kuota 15.000 orang, tetapi saya tidak menemukan di mana saya masuknya gitu Pak. Oke, terima kasih Pak, supaya saya apakan dulu ya. Saya screen dulu Pak, biar lebih jelas ya kan. Oke Pak. Nah, misalnya inilah akun kita sudah buka kan Pak Awal. Iya, tadi sudah disampaikan Pak Roy. Nah, jadi misalnya ini kita klik registrasi dosen. Ya, ini sebagai dosen ya. Ini kita klik registrasi dosen. Nah, kita pilihlah dia program kegiatan yang di sini mengajar di sekolah. Inilah kampus mengajar. Ya. Nah, jadi muncullah di sini dia kuota 15.000. 15.000 ya. Nah, untuk mengajukan itu yang pertama ini kita klik, Pak. Yang di atas ini. Ini kita klik. Ya. Ini kita klik kampus mengajar. Nah, inilah kita isikan, Pak. Jadi yang pertama tadi ini pertama sekali kita kliklah dia di sini. Kampus mengajar ini kita klik. Ya. Kemudian inilah kita isi. Nah, misalnya di sini, Pak. Jenjang ajar, periksa data diri. Nah, ini kita isi semua. Kemudian untuk unggah berkas. Nah, inilah unggah berkas yang diminta tadi, Pak. Surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, surat fakta integritas, kemudian pengalaman pembimbingan mahasiswa di kegiatan luar kampus atau pengabdian masyarakat. Inilah kita buatkan di sini. Nah, kemudian setelah itu barulah ini pernyataan komitmen, ini kita checklist semua, baru kirim sekarang. Hanya sampai di situ aja, Pak.
Oke Pak, paham Pak. Terus kemudian Pak, maaf nih, jadi bertambah satu lagi pertanyaan. Jika seorang dosen terpilih untuk mengikuti apa tadi ya, untuk program mengajar tadi ya, apakah kampus mengeluarkan surat tugas atau gimana Pak? Karena kan ini sebuah namanya pengabdian kepada negara. Kita mengajarnya sebagai pengabdian kepada negara, walaupun katanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Dosen juga sama seperti itu kan. Jadi SK yang apakah kampus mengeluarkan SK untuk dosen yang telah lulus mengikuti program tersebut? Oke Pak, terima kasih. Baik Pak, untuk itu tetap Pak, itu diberikan nanti suatu surat ya dari kampus, dan kemudian nanti untuk perkuliahan pun akan diatur, kemudian jadwal dari mata kuliah juga itu akan disesuaikan Pak. Jadi ada suratnya, karena rekomendasi dari perguruan tinggi kan sudah dikeluarkan. Ya tentunya juga harus adalah SK surat tugas nanti dosennya. Itu disediakan Pak. Masuk beban SKS ya Pak? Ya Pak. Termasuk juga dalam beban SKS atau gimana? Kalau untuk SKS enggak Pak, untuk SKS itu untuk mahasiswa. Oh, untuk mahasiswa ya. Iya. Mana tuh dapat beban, dapat honor pula kata Pak Roy. Iya. Yang saya takutin dari Pak Roy. Nanti honornya dari apa Pak? Kita sebagai dosen pendamping itu dapat honor, tapi yang berikan itu dari Pak Roy. Pemerintah Pak. Oh, pemerintah. Kira Pak Roy. Pak Roy yang apa itu ya. Iya, makanya nanti Bapak masukkan rekeningnya di apa itu. Rekening Pak Roy aja saya masukkan nih Pak. Ya. Ada lagi adik-adik sekalian atau Bapak Ibu sekalian? Widalius, program apa saja yang perlu diterapkan di sekolah mengajar nantinya Pak? Apakah bahan mengajar disediakan oleh program mengajar atau mahasiswa yang menyediakan bahan sendiri? Lalu siapa yang bertanggung jawab atas mahasiswa yang melakukan program mengajar yang dituju? Oke. Ya. Nah, yang pertama yang saya jawab dulu, ada 2 pertanyaan ini kan. Apakah bahan mengajar disediakan? Nah, jadi untuk bahannya nanti disediakan, misalnya Anda mengajar di SD, ya, tentunya kan Anda menyesuaikanlah dengan sekolah tersebut. Nanti ada pembekalan yang diberikan kepada mahasiswa yang lolos sebagai kampus mengajar 4, ya. Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab itu ya pihak Kemendikbud nanti sama Kampus Pendidikan Nusantara yang bertanggung jawab, karena ini tetap koordinator dari perguruan tinggi dan juga kampus mengajar. Tadi kan sudah diberikan, jika Anda itu terkena COVID di sana itu dibayarkan, jika Anda itu mengalami kecelakaan juga dibiayai, seperti itu ya. Widalius. Untuk mahasiswa yang kuliah sambil bekerja saat ini, apakah tetap bisa mengikuti program kampus mengajar ini, Pak? Terima kasih. Nah, ini tadi yang kita sampaikan, Ninda. Makanya kita lihat sesuai dengan kondisi dari mahasiswa kita. Makanya tidak kita wajibkan keseluruhannya. Nah, kalau misalnya dari pekerjaan itu bisa menyesuaikan dengan programnya nanti, bisa diikuti. Tapi kalau memang tidak bisa dari tempat kerjaan Anda, keluar dari tempat kerjaan Anda selama nanti mengikuti, ya mau nggak bisa lah dia untuk mengikutinya gitu. Karena ada dia nanti masanya itu selama 1 semester. Harus dia di tempat yang ditugaskan dari kampus Merdeka. Jadi menyesuaikan dengan tempat kerja Anda masing-masing lah. Jika diberikan nanti dia ada dikasih keringanan, misalnya izin 1 semester karena kegiatan ini, silakan diikuti gitu. Tapi kalau memang tidak diperbolehkan, ya tidak usah. Gitu ya untuk Saudari Ninda. Untuk saat ini memang program yang dibuka bukan hanya kampus mengajar ya, tapi yang baru-baru ini yang mau mungkin waktu dekat nanti itu akan disosialisasikan lagi Pak Wal. Untuk Rizky, yang waktu dekat yang akan kita daftarkan
kampus mengajar angkatan 4 dulu. Nah, tadi kan ada 8 kegiatannya. Nah, jadi yang saat ini yang harus kita ikuti itu yang waktu dekat akan buka dan membuka peluang dan tidak merepotkan mahasiswa, ya kampus mengajar angkatan keempat. Ini salah satu kegiatan yang ada di sana. Nanti kalau ada kegiatan yang lain itu akan disosialisasikan lagi. Itu ya, Rizky. Ada lagi? Ya, saya tambahkan Pak. Iya, Untuk silakan yang Pak. tadi program tadi itu yang sampai saat ini kita berfokus ke dalam program mengajar, tetapi bagi mahasiswa yang semester depan itu semester 7 yang dimana di dalam prodi PKJ misalnya adalah ada mata kuliah itu kerja praktek. Nah, di bulan Mei di tanggal dimulai tanggal 31 hari ini sampai tanggal 3 Juli 2022 itu dibuka program untuk magang. Nah, jadi bagi mahasiswa yang semester 7 bisa menyelam sambil minum air, Anda boleh mengikuti program magang. Tidak mengikuti kampus Merdeka bisa, kampus mengajar, tapi pilih program magang. Itu dibuka mulai tanggal 31 hingga tanggal 3 Juli 2022 ini. Ya. Jadi Anda bisa melihat nanti di program yang sedang berjalan itu ada 3 program. Yang saat ini kampus mengajar, magang, dan studi independen. Studi independen juga sama periode pembukaannya tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 3 Juli 2022. Saya rasa itu aja sebagai tambahan Pak. Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan dan kami ingatkan kembali agar mengisi presensi yang sudah di-share di kolom chat bagi Bapak Ibu dosen dan abang dan kakak mahasiswa-mahasiswi kami agar mengisi presensi sosialisasi kita pada sore hari ini. Kira-kira ada lagi yang ingin bertanya dari Bapak Ibu dosen ataupun abang dan kakak? Sorry Bu, masih bisa bertanya satu aja. Oh, silakan Pak. Pada Pak Jijon. Saya bertanya sama siapa ini? Sama Pak Fitles atau sama Bu Agustina? Ke Pak Fitles boleh, ke Pak Roy boleh Pak. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Yang pertama mau saya tanyakan, ini satu aja pertanyaan aja ke Pak Fitles. Apakah mahasiswa yang mendaftar atau dosen pembimbing lapangan atau DPL yang mendaftar, apakah sudah dijamin lulus untuk mengikuti kampus Merdeka? Itu saya pertanyaan. Baik, terima kasih Pak. Untuk dijamin lulus atau tidaknya itu tidak bisa kita jamin Pak, karena tetapnya mereka itu melakukan seleksi gitu. Jadi tetapnya kita hanya mengajukan, namanya juga program yang diberikan mereka, ya kita ajukan diri kita. Kalau untuk dijamin lulus atau tidak, itu belum Pak, tergantung mereka nanti. Jadi kita melihat perkembangan dari akun kita masing-masing, jadwal-jadwal pengumuman dari kampus mengajar ini Pak. Terima kasih penjelasannya Pak Fitles, karena memang kebetulan waktu kampus mengajar 3 saya mengikuti, karena ternyata kampus kita tidak ada yang mengikuti, hanya saya, sehingga saya tidak lulus di kuliah. Yang membuat, jadi ini di kampus mengajar yang keempat ini kan sudah ada sosialisasi, jadi kita harapkan ya semuanya mengikutinya, karena ini kesempatan yang baik. Kemudian seperti yang Pak Fitles tadi, memang ada kemungkinan tidak lulus, iya, karena nanti untuk DPL akan ada ujiannya juga ini. Selesai nanti mendaftar akan ada waktu ujian. Jadi karena saya bertanya ini karena saya lihat tadi mahasiswa seolah-olah mahasiswa kita ini begitu mendaftar sudah langsung mengikuti kampus Merdeka. Padahal ini kan belum pasti gitu ya. Ya, kita mendaftar ada kemungkinan tidak lulus, tapi kemungkinan besarnya lulus. Dan kita harapkan ya lulus lah, karena ini juga kegiatannya baik dan uang sakunya juga baik. Terima kasih Pak. Oke Pak, jadi itu juga ya untuk mahasiswa-mahasiswa kami sekalian. Jadi kita ajukan diri kita nanti, ya belum tentunya itu kita lulus semua, bukan. Jadi yang menyediakan kegiatan itu kan Kemendikbud, jadi mereka lah yang menseleksi nanti
Bisa aja nanti 20 yang mengajukan, tapi yang diterima hanya 5 atau 10, seperti itu. Nah, jadi kedepannya ada lagi. Dari tadi kan sudah saya berikan ada jadwal-jadwalnya pada tanggal-tanggal pentingnya. Ada lagi yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu dan juga mahasiswa kami sekalian? Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak Prikles, suara Bapak putus-putus Pak. Ada lagi dari Bapak Ibu, Abang dan Kakak sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini? Dari kolom chat sudah terjawab semuanya dan juga tadi pertanyaan dari Bapak Ibu dosen juga sudah dijawab. Masih ada lagi kira-kira dari mahasiswa-mahasiswi kami? Ini makin lama makin berkurang ya. Tadi 100 orang, sekarang tinggal 70 orang. Udah lift 30 orang. Mungkin karena hujan di luar ya. Jadi sinyal tidak bagus. Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kita akhiri saja acara kegiatan sosialisasi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir dan meluangkan waktu. Oke, jadi kita akhiri pertemuan kita. Jadi kedepannya kita menunggu dari mahasiswa sekalian untuk mendaftarkan diri dan kemudian juga dari Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Bapak Ibu yang sudah ikut bergabung pada hari ini. Semoga kedepannya kita semakin sehat dan makin jaya selalu. Untuk mengakhirinya, sebelum kita akhiri, ya mohon maaf jika ada dari kami yang kekurangan dari pihak prodi dan juga dari institusi untuk pelayanan untuk kegiatan kita hari ini. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Selamat sore. Sore Pak. Sore Pak. Sore Pak. Sore Pak Prikles. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Jijon, Pak Awal, Sore Pak semuanya. Penda, Bu Lena, Salam penuh Jaya. Pak Adli. Selamat Bu sore Lena, Pak Jijon, Pak Adli. Ada Pak Adli. Bukan disebutin aja semuanya Bu, yang ada di tempat. Pak Adli, Pak Johnson, Pak Awal, Pak siapa lagi nih? Pak Fahmi. Pak Endra. Pak Fahmi. Sehat Pak Awal. Oke, saya izin live.